Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku pada teman-teman semua. Hadir kembali saya Sendung. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dimudahkan dalam segala hal. Berbicara tentang manfaat bambu unik, itu tergantung dari kitanya masing-masing. Mau dimanfaatkan untuk apa? Karena bambu unik itu bambu yang mempunyai nama pakemnya, mempunyai filosofi serta mitos tuahnya. Jadi dalam pemanfaatannya pun itu ada dua, yaitu secara nilai mistisnya. Cuman kalau dalam nilai mistisnya atau tuahnya atau mitosnya itu masih perlu pengaktifan, masih perlu ritual-ritual khusus. Nah, dalam hal ini ritual khususnya itu yaitu doa atau asma yang dibacakan ribuan kali. Semakin banyak semakin bagus. Nah, itu pemanfaatan bambu unik itu secara mistis. Nah, yang kedua, pemanfaatan bambu unik itu dari segi fisiknya, yaitu kita melihat fisiknya. Nah, semakin unik semakin bagus. Nah, dalam hal ini saya ingin mengedukasi tentang pemanfaatan bambu unik yang dinilai dari segi fisiknya, bukan dari segi tuahnya. Nah, dalam hal ini pula yang saya ambil contoh itu yang ukuran mini. Nah, karena apa? Kebanyakan ukuran mini itu banyak yang disepelekan karena kadang mereka bingung mau dibuat apa atau dibikin bagaimana. Nah, dalam hal ini saya ingin memberi pengetahuan tentang cara pemanfaatan bambu unik yang tadinya dianggap tidak berguna menjadi bermanfaat. Nah, kita langsung saja. Nah, yang pertama, nah ini ukuran mini. Ini bambu sabdo plus pulper. Nah, ini maaf, ini kalau ini ngeblur ini sabdo plus pulper. Nah, pulper itu buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Nah, kalau kita hanya kayak gini, ini kan kurang menarik. Nah, jadi agar lebih menarik kita dibikin bandul. Nah, bisa bandul tas, kunci, dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi kita kalau melihat ini harus memakai ulir. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini yang dinamakan ulir. Nah, jadi ini sangat mudah kalau melihat kayak gini, ini sangat mudah. Nah, tinggal kita ulirkan saja ini. Nah, ini insya Allah sudah jadi, tinggal kita taruh di misalnya kunci atau buat gantungan tas. Nah, ini sabdo plus buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Nah, ini yang pertama. Nah, untuk yang kedua, nah ini ukuran mini pula. Yang kedua, ini saya ambil selendang mukti atau bambu yang melilit. Nah, awal mulanya kayak gini. Nah, kalau kayak gini
setidaknya ini kurang menarik. Nah, bagaimana agar lebih menarik lagi? Nah, pasti kita bikin gantungan lagi, tentu dengan cara yang berbeda. Nah, langkah yang pertama, nah, kita rapikan ranting-rantingnya. Kita rapikan rantingnya agar lebih menarik. Nah, kemudian kita potong segini nih. Kita kira-kira aja yang pas buat gantungan kunci motor, kunci rumah, tas dan lain-lain. Kita ambil segini saja. Nah, setelah ini kita siapkan benang. Nah, kemudian tali kecil ini buat pegangannya ini. Nah, jadi kita ukur kayak gini teman-teman. Ini yang sangat simple saja. Kita ukur. Nah, kita yang simple aja, karena apa? Ini hanya sebagai contoh. Nah, kemudian kita lilit dengan benang. Nah, kalau warnanya itu yang penting warnanya itu yang kontras, misalnya merah, oranye dan lain-lain. Nah, kita lilit serapi mungkin. Nah, ini cara pemanfaatan bambu unik yang tadinya kurang menarik, ini akan lebih menarik. Nah, ini akan menambah nilai jualnya teman-teman. Karena apa? Yang tadinya kurang bermanfaat ini akan menjadi manfaat, yaitu sebagai gantungan-gantungan kunci, tas dan lain-lain. Nah, itu pemanfaatannya kayak gitu teman-teman. Ini beda dengan yang secara mistis. Kalau secara mistis itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Karena apa? Itu sudah masuk ke dalam hal energi, memanfaatkan energi bambu. Nah, jadi orang-orang tertentu yang bisa melakukannya, tentunya melalui proses ritual yang panjang. Nah, ini yang paling sederhana, mudah, tapi insya Allah bermanfaat, karena yang tadinya kurang menarik ini akan menjadi menarik, dan ini akan menambah nilai jualnya. Jadi apabila teman-teman mendapatkan yang ukuran-ukuran mini, ini dibuat kayak gini nih. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nah, ini lebih bagus lagi, ini dikasih lem biar lebih kuat. Nah, kita kasih nah ini teman-teman. Nah, ini pemanfaatan bambu unik yang tadinya kurang menarik, ini akan menjadi menarik. Jadi teman-teman apabila mendapatkan bambu unik yang mini, nah ini buatlah semenarik mungkin. Agar apa? Agar nilai jualnya itu lebih cepat. Karena apa? Orang-orang sekarang itu senangnya yang instan, yang cepat, dan tinggal pakai saja tanpa bersusah payah ini itu. Nah, ini nah ini contoh-contoh yang sudah jadi. Nah, ini pemanfaatan bambu unik. Nah, jadi apabila ada teman-teman yang bilang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, jelas itu kurang
pengalaman, kurangnya pengetahuan. Padahal banyak banget manfaatnya. Nah, ini sebagai salah satu contohnya. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan bambu unik yang tadinya dibilang tidak bermanfaat, tidak berguna, akan menjadi berguna. Nah, ini untuk ukuran yang mini. Kalau ukuran yang posisi sedang, nah ini bisa dikasih tatakan seperti ini, teman-teman. Nah, tatakan, nah ini ditaruh di atas meja, baik meja tamu, kantor, tempat usaha, dan lain-lain. Karena apa? Ini akan menjadi daya tarik keunikannya. Nah, karena apa? Setiap rumpun bambu itu tidak mesti ada yang unik. Nah, ini buluh perindu bambu. Nah, ini bisa diletakkan di meja tamu, kantor, tempat usaha, dan lain-lain. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ini. Nah, sedangkan ini Galih Nogosari. Nah, cuman ini Galih Nogosari ukiran alam. Ini asli alam yang bikin tanpa ada rekayasa manusia. Manusia hanya memberi ini saja tatakannya. Nah, ini insya Allah Nogosari full Galih. Nah, ini teman-teman. Jadi semua tergantung kitanya masing-masing mau dimanfaatkan untuk apa. Misalnya untuk dimanfaatkan energinya, cuman kalau energinya itu hanya orang tertentu saja yang mengerti hal energi. Itu pun perlu pengaktifan, perlu ritual, perlu pengasmaan yang ribuan kali. Nah, kalau untuk secara fisiknya, salah satunya tadi dibikin gantungan kunci. Nah, oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan tentang keanekaragaman yang ada di alam, khususnya bambu unik. Suatu benda apapun tidak boleh untuk diagung-agungkan. Kita hanya bisa mengagumi ciptaannya. Karena yang wajib kita agung-agungkan itu hanya yang maha kuasa, yang menciptakan kita semua. Suatu benda itu ya hanya sebuah benda saja. Terkait manfaat ini itu tergantung kepercayaan kita masing-masing. Yang pasti Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat kita semua.